Hai Mams, apa kabar semuanya? Anak-anak sehat? Welcome to Albero's channel. Lagi rame-ramenya nih Mam, drama yang memang sedang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia yang bersatu padu untuk mengikuti drama itu. Apalagi kalau bukan drama dari ahli warisnya sepeninggal almarhum Vanessa Angel dan juga almarhum Bibi ya. Semoga almarhum dan almarhumah mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah, dan juga semua amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, pasti udah tahu dong ya betapa dramanya sepeninggal dari almarhum dan almarhumah gitu, yang emang karena people love drama ini sedang diikuti oleh seluruh rakyat Indonesia saat ini. Kayak sinetron yang memang makin lama itu makin panjang ceritanya, makin melebar kemana-mana, dan juga muncullah pemain-pemain baru gitu ya. Jadi memang makin lama drama ini bergulir, makin rame lah pokoknya seperti itu. Mulai dari masalah awalnya itu terkait dengan klaim asuransi, kemudian masalah gala, kemudian masalah pemindahan kuburan atau pemindahan lokasi makam dari almarhumah Vanessa gitu ya. Terus yang dihujat netizen adalah tiba-tiba adik-adiknya Vanessa itu langsung mengeluarkan coveran lagu gitu ya di YouTube, sampai ke masalah yang kecil aja, yaitu masalah baju. Nah itu ketahuan ya Mam ya, ngikutin banget kayaknya aku ya untuk dramanya ya. Ya gimana nggak ngikutin coba? Itu ngebuka TikTok muncul di FYP TikTok, buka Instagram muncul di Instagram, buka YouTube juga. Jadi kemana-mana pun kita, ini drama selalu mengikuti gitu. Ya mau nggak mau kita lihat dan jadi ngikut. Makin diikuti makin sebel gitu, makin diikuti makin emosi gitu lah drama ini. Ya Allah, Pak Dodi, toksik amat sih Pak, udah kayak hubungan ya kan. Tapi emang benar loh Mam, ada yang dinamakan dengan toxic parents gitu. Jadi bukan cuma hubungan aja yang ada toxic relationship, tapi sebenarnya orang tua juga ada yang namanya toxic parents. Nah, apakah si Pak Dodi ini kita bisa kategorikan sebagai toxic parents? Ikuti terus videonya ya. Tapi sebelumnya silahkan di subscribe dulu. Untuk teman-teman yang udah subscribe, terima kasih banyak. Kita akan bahas secara tuntas di video kali ini. So, apa itu toxic parents? Nah, setelah saya membuka beberapa jurnal dan juga artikel-artikel, saya tidak menemukan nih Mams pengertian secara harfiah atau gamblang dari pengertian toxic parents itu sendiri gitu ya. Mungkin bagi mamis yang mungkin tahu atau memang ahli psikologi, silahkan di komen di bawah ya, dan koreksi kalau memang ada keterangan saya yang salah. Cuma satu hal yang pasti di sini adalah di bumi ini tidak ada satu orang tua yang memang benar-benar sempurna gitu ya, atau yang memang sempurna banget lah kayak Tuhan yang nggak pernah ngebentak anaknya sekalipun, nggak pernah memarahi anaknya sekalipun, kayaknya nggak ada. Nah, dikutip dari sebuah buku dari Susan Forward yang judul bukunya itu adalah Toxic Parents: Overcoming Their Hurtful Legacy and Reclaiming Your Life gitu. Itu adalah buku dari si Susan Forward ini yang mengenai memang membahas tentang toxic parents gitu. Kalau dari buku itu disampaikan bahwa nggak ada satu pun orang tua yang bisa emotionally available all the time. Jadi sepanjang waktu itu dia memang emosionalnya itu namaste gitu, atau memang stabil gitu. Jadi nggak ada tuh orang tua yang gitu yang memukul atau mencubit atau memarahi atau meneriaki anak itu sekali-sekali. Itu kayak hal yang wajar gitu loh, dan manusiawi gitu, karena memang orang tua ya memang manusia biasa gitu yang memang juga punya masalah. Dan menurut Susan ini, anak-anak itu sebenarnya bisa deal with it, artinya bisa menghadapi hal itu. Sebenarnya anak-anak itu bisa deal with it as long as they have plenty of love, artinya tangki cinta mereka itu terisi gitu. Jadi dan juga mereka itu paham apa maksud dari kita memarahi mereka gitu. Jadi sebenarnya anak itu bisa deal with it. Kalau misalnya pun sekali-sekali nih kita marahin anak, kita menasehati dengan agak keras gitu, itu kayak hal yang wajar gitu. Nah, tapi itu akan menjadi toxic ketika negative pattern ini itu berlangsung konsisten terus menerus, dan juga
dominan. Toxic parents itu digambarkan dengan orang tua yang terus-menerus menimbulkan trauma pada anaknya, pelecehan, penghinaan pada anaknya itu secara konsisten. Nah, sebenarnya gimana sih tanda-tanda toxic parents itu? Yang pertama adalah dengan melakukan kekerasan fisik yang paling kecil aja seperti mencubit, sampai dengan yang ekstrim kayak menendang, kemudian menampar dan sejenisnya. Tapi inget ya, kayak yang udah dijelaskan di pertama tadi, ketika itu sekali aja itu kayak perfectly normal. Tapi kalau kayak memukul atau menampar atau kayak nendang sih kayaknya ekstrim ya. Tapi kayak ya marah-marah kecil kayak gitu itu sih wajar. Tapi ketika dia sudah konsisten terus menerus dan dominan, nah itulah yang harus jadi alarm gitu ya. Terus yang kedua adalah mengeksploitasi anak. Jadi setiap anak itu memang terlahir dengan bakatnya masing-masing, dan emang tugas kita adalah untuk menstipulasinya dan mengasah serta mengarahkan bakat anak itu gitu. Tapi permasalahannya kan muncul ketika dari bakat anak itu sudah ada komersilnya gitu ya, kayak tanda kutip udah bisa menghasilkan. Nah itu kita cenderung untuk memaksa anak untuk melakukan sesuatu itu, kemudian apalagi diperparah dengan sebenarnya anaknya nggak suka gitu ya. Kalau kita bisa lihat dari video ini, nyebut hidup Vanessa begitu pilu saat tinggal bersama ayahnya tersebut. Pasalnya, tetangga Vanessa menyebut Dodi kerap memukuli putrinya hingga sempat berniat menjual anaknya. Sang tetangga lantas begitu takjub dengan Vanessa yang tak pernah menceritakan hal tersebut ke publik. Anak cantik, anak ceria, semangat terus ya sayang, walaupun papa kamu jahat. Aku tahu papa emang sakit jiwa dan kamu pergi dari rumah karena papa waktu itu mau jual kamu. Dari kecil kamu suka dipukulin sampai kamu nangis-nangis dan semua tetangga dengar. Salut, kamu tidak membuka itu semua ke publik. Hanya Tuhan yang tahu semuanya. Peluk dari aku, Tante Noni, tetangga kamu dulu di Kemayoran, kalau masih ingat. Hihihi. Yang berseliweran di itu ya, jejak digital tadi itu, bahwa sebenarnya si Vanessa Angel ini merasa kalau dari kecil itu dia sudah disuruh bekerja, jadi mungkin memang dia udah syuting gitu ya, tapi dia merasakan kalau dia hanya melakukan kewajibannya aja dan dia tidak mendapatkan haknya. Nah itulah disitu yang mungkin poin yang agak-agak riskan nih. Mungkin saya asumsikan bahwa bisa jadi hal yang dilakukan Pak Dodi ini sudah termasuk ke dalam eksploitasi anak, tapi nggak tahu juga sih, ini hanya asumsi, hanya pendapat pribadi ya. Tapi bagaimana menurut Mams? Apakah menurut bunda-bunda di sini hal yang dilakukan itu udah termasuk eksploitasi anak gitu ya? Dalam hal waktu itu mungkin karena dia kabur sebelum usia 16, berarti memang dia udah mulai berkarir itu kan di bawah usia 16, masih anak-anak sebenarnya gitu. Jadi gimana? Apakah itu memang menurut Mami ada termasuk eksploitasi anak? Nah yang selanjutnya adalah dengan mengancam anak, kemudian otoriter kepada anak gitu ya, ngasih rule, ngasih aturan yang ketat tanpa tapi, nggak ada excuse. Nah ya hal-hal yang kayak gitu sih yang bisa menjadi tanda-tanda memang parentsnya adalah orang yang toxic gitu, atau toxic parents. Terus gimana sih dampak dari toxic parents ini? Dikutip dari situs resmi Counseling Center Ilios University, ada beberapa nih dampak dari toxic parenting ini. Yang pertama, anak merasa diabaikan dan diremehkan. Kemudian yang kedua, anak itu tidak memiliki kedekatan dengan orang tua. Jadi kayak misalnya ada masalah, dia akan cari solusi untuk di luar karena memang dia nggak dekat sama orang tuanya. Ini bahaya sih sebenarnya. Yang ketiga adalah menjadi pribadi yang banyak menuntut, baik menuntut dirinya sendiri maupun menuntut orang lain di sekitarnya gitu. Terus juga menggunakan obat-obat terlarang, sering menyalahkan diri sendiri dan memiliki risiko melakukan hal yang sama nantinya kepada orang lain ataupun nantinya bahkan kepada anaknya sendiri gitu. Jadi itulah salah satu dampak-dampak dari toxic parenting. Salah banyak beberapa dampak negatif dari toxic parenting. Nah kalau ngelihat dari dampak-dampaknya yang udah saya sebutin tadi nih Mam, kayaknya agak-agak relate gitu juga ya dengan kehidupannya almarhum Vanessa Angel gitu. Yang kita lihat sebelumnya pas dulu-dulu banget dia ada masalah yang prostitusi itu, tapi tungguinnya udah selesai. Kemudian masalah yang baru-baru lagi yang sebenarnya saya nggak ngikutin itu adalah masalah dia yang kena kasus narkoba gitu ya. Saya sih nggak tahu persis kasusnya seperti apa, tapi menurut Bunda apakah itu memang salah satu dampak dari toxic parenting yang dilakukan oleh orang tuanya atau memang ya salah gaul aja gitu ya? Silahkan komen di bawah, Moms, kita bisa diskusi di bawah ya.
Untuk video kali ini segitu dulu. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di video selanjutnya. Dah.